Jadi ketika spesifikasi dosing pump, mungkin di depan itu ada brosur dosing pump, kemudian di sebelahnya dosing pump punya Pak Fadli juga ada daminya. Pompa beneran Pak ya, pompa dosing pump beneran, mungkin bisa dicek. Spesifikasi tertulis di situ terkait tekanan itu adalah tekanan sistem yang mampu dilawan oleh dosing pump. Katakanlah misalnya 12 bar. Jadi dosing pump ini masih bisa menginjek atau memberikan flow ke dalam sistem sampai 12 bar sistem pipa. Di bawah itu misalnya 5 bar dia bisa. Kalau ditanya berapa tekanannya ketika dia injek, ya kita nggak tahu dan nggak perlu tahu, karena yang penting kita perlu tahu adalah tekanan sistem yang akan kita injek. Misalnya pipa RO atau pipa filter, dia pompanya 3 bar pompa airnya. Kalau speknya dosing pump 5 bar, berarti dia masih bisa nginjek. Kira-kira seperti itu. Nah, karakteristik dosing pump itu pompanya flow-nya diskrit. Jadi pada saat dia mengisap atau suction, dia tidak ada yang keluar. Jadi kalau bahasa gampangnya tuk 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 tuk, kira-kira seperti itu. Beda dengan pompa sentrifugal, begitu pompa jalan langsung ngalir seperti itu. Jadi pada saat dia mengisap, suctionnya nggak ada, discharge-nya nggak ada. Pada saat discharge-nya nggak ada. Jadi sistemnya bergantian atau bahasa teknisnya diskrit. Otomatis kurvanya, tadi saya bilang dia tidak mengikuti kurvanya seperti ini ya, kalau kurva flow-nya. Kurva dari dosing pump tidak mengikuti flow kurva sentrifugal. Kalau kurva sentrifugal atau pompa air, kurvanya seperti ini, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau dosing pump ya lurus saja. Jadi kalau ada yang nanya gimana performanya dosing pump, wah itu perlu ditanya lebih lanjut. Karena performanya dosing pump sebenarnya ada 3 dan umumnya pasti lurus. Kalau nggak lurus bakal aneh. Nah, secara umum yang perlu diperhatikan atau recommended sistemnya di dosing system itu seperti ini. Ini sebagian besar di sini teknik kimia kan, jadi kira-kira bisa membaca gambar seperti ini ya. Nah, yang diperlukan ada ini pompa, di depan ada calibration column. Ini bukan flow meter ya, karena posisinya di suction. Calibration column dipakai untuk mengkalibrasi flow-nya dari 0% sampai 100%. Kenapa perlu dikalibrasi? Karena di pabrik ukuran flow meternya itu dites dengan air. Di lapangan ini harus dipastikan dengan bahan kimia yang asli. Misalnya NaOH kah, HCl kah, atau yang lain. Jadi ini diperlukan kalau masih memerlukan kalibrasi. Kalau nggak memerlukan ya bisa dihilangkan. Kemudian yang berikutnya ini dampener. Dampener ada 2. Fungsi dampener itu kalau misalnya di rumah kita melihat pompa jet pump itu kan ada pressure tank ya, yang jendol besarnya itu. Pressure tank itu kan fungsinya kalau misalnya mau jalan pompa, kemudian listriknya dimatiin atau misalnya nggak ada butuh airnya kan, pompa bisa langsung jalan terus, nggak ada jedanya. Jadi kalau misalnya tandon mati, dia nggak tetap pompanya nggak nyala mati, kira-kira seperti itu. Nah ini juga sama. Tadi kan pada saat suction dia nggak ada discharge, pada saat discharge dia nggak ada suction. Nah fungsi dampener itu seperti barrier atau dampener maksudnya, jadi meredam. Jadi ketika dipasang dampener ini, keluaran airnya nanti atau keluaran bahan kimia seperti pompa air biasa, ngalir terus. Itu fungsinya. Apakah diperlukan atau enggak? Nah kalau kita bicara secara industrial ya kita bicara spesifikasi, kedua kebutuhan, yang ketiga duit. Kalau nggak ada duit ngapain dipasang? Kemudian ada lagi ini cabang safety valve. Kalau kita bicara di PLN, oil and gas, biasanya ini perlu. Tapi kalau misalnya di water treatment seperti mungkin sistemnya Pak Fadli, sistem tadi Pak Narno, ya nggak apa. Kalau memang pressure-nya tinggi, matiin aja. Paling bocor netes-netes, kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada pressure gauge. Ini bisa diperlukan, bisa enggak kalau kita pasang dampener.
Jadi pressure gauge hanya boleh dipasang kalau ada dampener. Kenapa? Karena kalau tidak ada dampener ya percuma pasang pressure gauge, nanti kan naik turun. Ya percuma dipasang. Nggak dipasang juga sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang penting kita harus memastikan flow pressure yang di sistemnya masih mampu diinjak dosing pump. Nah, tapi kalau ditantang sama orang engineering usernya, bagaimana memastikan? Nah, itu banyak lagi. Jadi makanya ini sebetulnya recommendednya seperti ini. Kemudian back pressure valve ini fungsinya adalah untuk menipu dosing pump. Kenapa dia bilang menipu? Tadi kan fungsi utama dosing pump karakteristiknya melawan tekanan. Sekarang kalau injeknya ke cooling power, ke basinnya, injeknya ke misalnya kolam ekualisasi misalnya, dia tidak melawan tekanan. Apa yang terjadi? Flow-nya nggak akurat. Supaya akurat, ya ini dipasang back pressure valve supaya seolah-olah dia yang dilawan. Jadi dia tertipu kan sebetulnya. Nah, pertanyaan lagi, apakah benar-benar perlu dipasang? Nah, tadi kan balik lagi ke fungsi awal. Ini untuk mengukur jumlah bahan kimia yang akan diinjek. Kalau memang ukurannya nggak akurat, nggak masalah, ya sudah nggak usah dipasang. Balik lagi kan ke duitnya, balik lagi kan ke speknya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau ini adalah unit equipment yang lengkap. Zaman saya dulu sebelum bergabung kantor sini, water treatmentnya seperti ini. Tangki bahan kimia, di atasnya tempel aja pompa dosing pumpnya. Selangnya masukin, selang discharge-nya masukin ke pipa. Selesai kan? Kira-kira seperti ini. Yang sebelahnya nggak boleh, kenapa? Karena suction-nya itu melengkung. Ini tidak diperbolehkan karena ada bahan kimia ketinggalan di sini. Dan secara proses kalau bahasa teknisnya ada NPSH, wah itu panjang lagi. Nah ini kan NPSH jadi lebih panjang nih. Nah kalau sistem seperti ini masih boleh karena ini masih tergenang, tidak ada yang melengkung. Bahasanya adalah kalau dosing pump itu harus positive suction atau negatif boleh, seperti yang ini kan negatif kan, mengisap dari bawah ke atas sepanjang speknya masuk. Paling enggak setiap pompa punya negatif suction berbeda-beda tergantung speknya. Nah ini tadi masing-masing fungsinya equipment yang digunakan. Antara safety relief valve dengan back pressure valve barangnya secara penampakan di dalam itu mirip atau bisa dibilang sama. Yang beda di dalamnya adalah pair-nya, terbalik pair-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang mungkin main di oil and gas atau mungkin pabrik buku atau PLN yang unit operasinya komplit, hati-hati berbicara safety relief valve dengan bahasanya mungkin bukan safety relief valve, pressure relief valve dengan pressure safety valve. Bahasanya secara prinsip mungkin sama, tapi dari sisi harga nanti akan jauh berbeda. Kalau kita bisa bicara pressure safety valve terkait dengan safety, wah itu harus minta dokumentasi dari migas lah, basal dan lain-lainnya. Tapi kalau cuma pressure relief valve, ya barang seperti ini cukup. Nah kira-kira aktual di lapangan akan bentuknya seperti ini. Ada tangki, penggambarannya seperti ini ya, tangki, calibration column. Ya, misalnya ada valve-valve-nya, kemudian pompa dosing, kemudian dampener, sudah ini pressure valve, pressure relief valve kalau diperlukan ada, baru discharge. Kira-kira seperti ini. Nah ini contoh-contoh yang sudah terpasang. Jadi aktual barangnya seperti ini. Ini positive suction karena suctionnya di sini ke dalam sini. Ini suction, ini tangkinya masuk ke dalam sini. Kalau ini perusahaan water treatment yang beli. Jadi walaupun perusahaan water treatment karena yang beli sebetulnya dia jualan bahan kimia, jadi ini perlu terukur. Makanya semua instrumen atau FUB-nya semua terpasang. Kalau ini yang beli adalah perusahaan pupuk. Kalau pupuk semua
instrumen yang terpasang harus rapi, ada kabel tray dan lainnya, kemudian ada ini. Nah, kalau kita berbicara masalah barang dressing pump, itu mulai dari harga yang 3 jutaan sampai seharga mobil semua ada, tergantung speknya. Barang ini dengan barang yang ini, dressing pump yang ini ya, kalau warna kan bisa dicat tergantung ininya. Dengan dressing pump ini harganya bisa 10 kali lipat. Yang ini lebih murah ya, 1 unit ini. Satu unit barang ini bisa dapat 10 dressing pump ini. Kira-kira seperti itu. Sudah? Karena waktunya selesai, nanti mungkin ngantuk, makin pusing, nggak ngerti. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Silakan Pak Sirat. Ini mas ketemu produk Nixtron itu ya, bisa aplikasinya di Emak Nixtron dari Itali itu. Bisa dijelaskan nggak itu bedanya di mananya? Dia ada yang terbalik atau gimana gitu sistemnya itu, tapi memang fungsinya juga dosing juga. Aplikasinya bisa di pertanian dan di instalasi gedung juga ada gitu. Cuman dia memang elektrikal kalau salah ya. Gitu ya mas. Baik. Ini terkait bagaimana kita memasukkan bahan kimia ke dalam sistem. Yang pertama, sistemnya adalah menginjek atau memasukkan secara langsung dengan dosing pump. Sebelum dosing pump ditemukan, ada bahasanya, kalau bahasa unit operasinya ejector yang tadi disebut oleh Pak Fadli. Saya nggak tahu tadi Pak Fadli nyebut ada flow-nya berapa, itu pasti ada. Jadi teknologi yang Pak Sirat maksud itu menggunakan ejector prinsip kerjanya. Jadi tinggal diatur adalah berapa aliran air yang mengalir, kemudian berapa dosis itu bukaan dari ejectornya. Itu sama. Kalau di dunia water treatment mungkin kalau dulu regulasi kation anion itu kan masih menggunakan ejector. Itu kan diatur flow air yang mengalir dengan flow bahan kimia, kan pasti harus ada flow meternya. Jadi kita di situ mengatur flow-nya antara flow air mengalir yang melewati aliran utama dengan bahan kimianya berapa. Betul, pakai Venturi lah dalamnya atau ejector. Venturi atau orifice dua-duanya bisa dipakai. Nah, mengenai brand tadi ada Maxtron, kalau di tempat kita ada namanya Dosatron. Nah, bukan monitor, itu barang yang lain Pak. Ini mau saya market ya. Betul. Saya nggak nyampe merek Pak, nggak enak Pak. Ada yang mau tanya lagi? Ini sudah bertahan ini Pak Fadli dulu, silakan. Saya tadi tertarik yang tracer yang menimbul tadi Pak. Berarti PID unit Seandainya saya pasang pompa dosing tanpa itu, apakah renterannya berubahnya signifikan sekali Pak? Itu aja pertanyaannya Pak. Terus penjelasannya bagaimana Pak? Kenapa penjelasan lebih detailnya itu wajib dipasang? Oke. Nomor satu, bedanya signifikan atau enggak? Saya tidak bisa menjawab. Karena saya ada beberapa kali pengalaman, sebut saja sekelas Bachmann internasional, itu kan vendor bahan kimia internasional dari Singapura dan dari Indonesia. Dia beli barang kira-kira 40 unit, dipasang semuanya di order pertama itu tanpa compressor valve, dipasang, pasang. Dari 40 yang unit itu didapati cuma 2 yang flow-nya sama. Lainnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tidak bisa diprediksi. Mungkin yang sama ini lagi pas benar, mungkin ada yang nyumbat lah, atau mungkin kena tembok atau apa, saya nggak ngerti. Yang lainnya ada yang naik, ada yang turun. Variannya ya tidak bisa dipegang. Misalnya 100% ya sesuai kapasitas 5 liter per jam, nggak bisa. Jadi tidak ada parameter yang pastinya berapa ini. Ngakalinya, ini ada valve, dicekik aja. Yang penting tidak ada perubahan di, kalau misalnya ke basin cooling tower ya dicekik aja, kira-kira seolah-olah ada tekanan.
ngakalinya, tapi kalau ngakalin saya nggak jual. Nah, prinsip kerjanya di dalamnya ada PIR. Jadi kalau kita bicara, kalau prinsip kerja safety relief valve atau safety valve, kira-kira paham Pak ya? Jadi ketika tekanan sampai pada titik tertentu, dia rilis, spare-nya ketekan begitu lepas, atau ibaratnya gampang safety valve itu seperti kalau zaman dulu kita masak air kettle yang ada bunyi ini. Sebelum bunyi itu kan karena tekanan uap air menekan sehingga keluar semua. Safety valve modelnya seperti ini. Nah, kalau ini dibalik, prinsipnya sama seperti itu. Jadi ada PIR, cuman sudah di-set bahwa minimum pressure 1,5 dari maksimum dia. Jadi seolah-olah karena dosing pump ini minimum pressure-nya harus 1,5, jadi setting back pressure valve itu 1,5 bar. Jadi di set PR-nya itu 1,5 bar. Begitu dosing injek, karena dia nahan 1,5 bar kan nggak ada yang keluar di ini. Begitu 1,5 bar udah keluar terus. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Cukup menjawab Pak, atau tambah pusing? Oke Pak Wadi, silakan Pak Irawan. Mau sedikit tanya Pak, itu yang gambar tadi. Nah, gambar ini kira-kira aplikasinya digunakan untuk injeksi apa sebenarnya yang di situ dibutuhkan gitu. Jadi salah satu contohnya untuk boiler kira-kira dibutuhkan nggak sih gambar ini gitu. Terus satu lagi yang tadi yang harga satu motor Electro sama satu mobil BMW. Nah, itu apa yang membedakan? Dari pressure-nya atau dari isinya yang ada emasnya atau gimana? Terima kasih Pak. Kalau saya pertanyaan yang terakhir dulu ya dengan cerita. Semua tahu kalau PKT, Pak Bubri, Kaltim, Kaltim itu kita masuk. Ada yang belum pernah masuk PKT? Belum ya, belum ya sudah. Jadi kalau masuk ke sana itu HP nggak boleh ada, kita diperiksa barang yang masuk apa, kemudian nanti keluar juga dicek jangan-jangan bawa buku atau apa. Nah, ini ada cerita 3 tahun yang lalu mereka ada beli pompa, satu-satunya pompa yang kita jual yang kapasitasnya besar seharga Innova. Itu 3 tahun yang lalu. Nah, 6 bulan yang lalu kan ini karena pompa besar dicek sama prinsipal. Karena prinsipal kita ganti kepemilikan, dicek. Ini pompa ini gimana? Nggak ada repeat order. Dicek ke lapangan, pompanya nggak ada. Bayarnya sudah almarhum, engineer-nya sudah almarhum, diganti orang baru nggak tahu apa-apa barangnya di mana. Barang satu Innova ada di PKT harusnya masuk daftar, barangnya nggak ada. Nah itu masih misteri sampai hari ini saya nggak tahu. Nah, kan bingung kan? Hubungannya adalah nggak ada hubungannya. Tapi saya mau bilang, jadi di WA Pak. nggak ada hubungannya Pak. Jadi kita disuruh nyari pompa itu. Kalau dapat nanti boleh. Nah, yang membedakan adalah nomor 1 dari kapasitas. Jadi dosing pump itu kastanya atau grade-nya itu cuma ada 2 sebetulnya. Yang yang mengikuti standar API 675 atau untuk oil and gas. Kemudian yang hanya mengacu, artinya sistemnya iya, tapi tidak mengacu ke sana. Jadi sebetulnya cuma 2 itu yang dipakai. Nah, untuk yang kapasitas kecil, mungkin kalau Pak Irawan memperhatikan presentasi di sesi sebelumnya, kita ada solenoid dosing pump dengan motor dan dengan API 675. Solenoid kapasitas kecil, otomatis ya barang sekecil itu di depannya standnya Provis ya perkasa itu kan barangnya sedikit aman. Ya harganya mungkin semahal-mahalnya berapa sih Pak? Bukan masih karena itu kecil barangnya, karena di dalam cuma elektronik, diafram elektronik sama. Kemudian di atasnya lagi ada motor.
otomatis beda Pak. Barangnya, built-in quality-nya kalau itu mungkin dari plastik. Yang dengan motor, harga motornya aja mungkin seharga pompanya. Belum build quality-nya dari cast iron, itu sudah membedakan. Paling enggak ya 2 kali lipat. Nah sekarang yang mahal AP675, satu dari teknologi. Antara brand ABC kurang lebih ya sama lah. Teknologi tinggi. Kemudian penggeraknya hidrolik. Di dalamnya walaupun ada motor hidrolik. Nah dengan sistem hidrolik aja sudah safety-nya tinggi, materialnya ada beda. Kira-kira seperti itu Pak yang membedakan. Dan yang karena dengan hidrolik dia bisa tekanan tinggi. Injek langsung boiler paling tinggi berapa kira? Mungkin ada 120 bar kira-kira, mungkin belum paling tinggi ya. Itu masih bisa. Untuk mencapai tekanan 120 bar otomatis sistemnya kan harus kuat. Sistemnya dia sendiri dari 120 bar ya, 120 bar dengan yang ini paling 5 bar, 6 bar ya. Jauh beda itu kemampuan built-in quality. Kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan pertama, pemakaiannya kapan untuk dampener ini ya? Ini sebetulnya yang bisa menjawab adalah Bapak sendiri sebagai yang mau beli. Yang pertama tadi fungsinya dosing pump kan memastikan bahan kimia yang diinjek ke sistem terukur. Nah, fungsinya dampener itu supaya pengukurannya lebih smooth. Kalau tingkat akurasi yang Bapak butuhkan tidak terlalu kritikal, misalnya bahan kimianya murah, Enalva berapa sih sekilo? Dibandingkan kalau dengan Aero anti-skalan, harga 1 liter anti-skalan mungkin bisa dapat 20 liter Enalva. Otomatis di sisi itu ya, kalau harus memasang dampener ya saya pasang di dosing pump anti-skalan. Tapi balik lagi, dosing pump itu support kan? Kalau kita bicara harga RO komplitnya aja dibanding dosing pump berapa sih dengan operasi? Nah, balik lagi itu hitungannya ke sana Pak. Ini direkomendasikan. Kenapa? Supaya sistemnya terukur benar-benar secara bisa. Tapi kan dosing pump sendiri sudah merupakan metering Pak. Betul. Nah, apa ada nilai errornya gitu? Ada segi errornya gitu? oh ada Pak. Karena dia tadi saya sampaikan ini dites di pabrik dengan air. Bapak di sini kan menggunakan bahan kimia atau mungkin bahan kimia yang khusus Pak Agus, bahan kimia kan spesial, harganya mahal, harus dites dengan itu supaya flow-nya benar-benar akurat. Jadi makanya saya bertanya tingkat akurasi seberapa akurat sistem yang Bapak inginkan. Kalau hanya sekedar misalnya 10 LPK oke, tapi 10,1 dengan 10,01 itu kalau chemicalnya mahal lain nanti soal kali sebulan kali setahun, nah kira-kira seperti itu. Kalau bicara harga, sebagai informasi aja ini. Oh yang ini aja. Nah yang ini. Nilai kontrak komplit set ini termasuk TNI, termasuk skinnya, dengan nilai bahan kimianya itu cuma 2%-nya Pak. Tapi menang apa namanya 98%-nya bukan saya cuma dapat berapa 90% dari 2%-nya ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Mungkin pada presentasi besok kalau sudah ada masalah harga mungkin bisa kita tanyakan ke vendor chemical aja kan. Ada yang lain? Mahasiswa, Bu Meli atau yang lainnya mau nanya? Kalau nyebut brand dari kami kira-kira maksimal di 200 cm kira-kira untuk yang standar. Nah, kita punya produk. Semua brand yang lain pasti juga punya produk untuk viskositas lebih tinggi, mungkin sampai 4000 masih bisa. Otomatis sistem di dalamnya berbeda, harganya juga beda. Ada yang lain lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke